Halo VTuber, apa kabar kalian? Pak Tete dan Bung Dede, apa kabar? Luar biasa ya, pertempuran kalian luar biasa. Tapi saya tidak pedulilah dengan pertempuran kalian. Lanjutkan, semakin lama kalian bertempur, itu semakin baik. Jika perlu jangan pernah diselesaikan untuk sekian tahun ke depan, agar konten-konten tentang VTube tetap laku untuk dijual. Oke? Kali ini saya akan mengajak kalian semua, para penonton, untuk mencermati sebuah kisah seorang gelandangan yang menjadi miliuner atas dasar perjuangannya. Ini diambil dari kisah nyata, bukan kisah fiksi ataupun fiktif. Kisah ini adalah kisah real, kisah apa adanya dan benar-benar nyata. Biodata seorang sukses ini yang dari gelandangan menjadi miliuner bisa kalian cari di Wikipedia, di Google, tersebar banyak sekali. Oke, kita saksikan bersama. Chris Gardner adalah seorang gelandangan yang menjadi miliuner. Ini adalah kisah nyata dan benar-benar ada. Untuk bio Chris Gardner bisa kalian cek di Wikipedia. Namun dalam cerita film ini bukan menceritakan tentang berapa banyak harta yang dimiliki Chris Gardner, melainkan perjalanan Chris Gardner mencapai awal suksesnya, kepedihan yang dijalaninya selama berjuang, merubah posisi hidupnya dari gelandangan menjadi miliuner. Kisah ini diawali dari keseharian Chris Gardner mengantar anaknya ke tempat penitipan anak dan berjualan mesin kesehatan yang susah lakunya. Chris Gardner seorang ayah dari seorang anak yang masih berusia 3 tahun atau 4 tahun. Chris Gardner memiliki istri yang sama kulitnya dengan Chris Gardner. Hari itu mobil Chris Gardner ditarik mobil derek karena dia parkir sembarangan. Terpaksa Chris Gardner harus naik bus. Dia wajib menjual minimal 2 mesin kesehatan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, bayar kontrakan, bayar tempat penitipan anak, dan biaya makan. Pagi itu Chris Gardner lewat di sebuah kantor pialang saham. Dia dengan berani bertanya kepada seorang pemilik mobil sport, "Apa pekerjaanmu?" Pertanyaan ini muncul karena Chris Gardner heran mengapa dia bisa membeli mobil sport dan mengapa kok dia terlihat begitu bahagia. Di sekeliling Chris Gardner juga terlihat banyak senyum bahagia. Pagi itu setelah Chris Gardner mandi, dia dan istrinya sempat cekcok sedikit. Biasalah soal keuangan. Pagi itu Chris Gardner kembali lewat di kantor pialang saham. Dia menitipkan mesinnya ke pengamen sebab Chris Gardner ingin masuk ke kantor tersebut. Dia menghadap salah satu staf. Dia minta pekerjaan. Saat pembicaraan dengan staf kantor tersebut, Chris Gardner melihat di luar kantor pengamen membawa lari mesinnya. Buru-buru Chris Gardner mengejarnya dan pengamen berhasil lolos dengan kereta api. Pagi itu saat sarapan, Chris Gardner melihat di TV ada teka-teki yang viral. Rubik. Di masa itu Rubik masih menjadi hal yang aneh dan gak banyak orang yang bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Seperti biasa, Chris Gardner mengerjakan pekerjaan rutinnya. Dia kembali ke kantor pialang, mengantarkan formulir. Saat dia berada di trotoar, kembali Chris Gardner melihat pencuri mesinnya. Tentu saja Chris Gardner mengejarnya. Kali ini berhasil guys. Mesin diambil paksa. Chris Gardner kembali bertengkar dengan istrinya. Tepat di hari ulang tahun anaknya, Chris Gardner benar-benar sakit hati. Dia dianggap tidak berguna. Hari berikutnya, Chris kembali bertemu dengan seorang pialang.
Kali ini Chris meminta pialang berbagi taksi. Chris mengejar orang ini demi mendapatkan pekerjaan di kantor tersebut. Di perjalanan, Chris Gardner menyelesaikan Rubik. Dari sini, Chris Gardner dianggap cerdas. Tapi ada satu hal yang memprihatinkan. Chris Gardner kabur nggak membayar taksi sebab dia nggak punya duit. Chris berhasil kabur, tapi sayang mesinnya gagal kabur dan terjatuh di stasiun kereta api. Malam itu Chris Gardner telat pulang. Dia menelpon istrinya, dan benar saja, istri Chris memutuskan untuk berpisah. Sampai di rumah, Chris Gardner tidak menemukan siapapun. Semua sudah pergi. Namun di malam itu juga, Jai si pialang menelponnya. Chris diminta datang untuk ikut tes menjadi seorang pialang pada hari yang sudah ditentukan. Keesokan harinya, Chris mengambil paksa anaknya dari istrinya. Dia mau mengurus anaknya sendirian. Siang itu pemilik rumah menagih uang sewa. Namun Chris tidak mampu bayar. Sebagai gantinya, dia harus mengecat rumah dan boleh tinggal 1 minggu lagi. Sialnya, polisi datang sebab Chris belum bayar denda tilang mobilnya. Chris ditahan polisi selama 1 kali 24 jam. Pagi itu dia dibebaskan. Chris ingat bahwa dia harus menemui bos di kantor pialang. Dia nggak mandi dan berpakaian seadanya. Chris memang pintar mencairkan suasana. Walau dia nggak berpakaian rapi, tapi bos pialang dengan senyum menerimanya untuk ikut ujian di kantor ini. Dia berhasil menunjukkan betapa seriusnya untuk menjadi seorang pialang. Talk to you soon. And they may have a job for me there. Ujian dimulai di tengah problem yang menimpa Chris Gardner. Diusir dari kontrakan, ditinggal istrinya, harus mengurus anaknya seorang diri, termasuk tinggal dengan para gelandangan lainnya. Berikut cuplikan kejadian yang menimpa Chris Gardner. From every Fortune 500 who can turn this Company's pocket. your board. Can't remember her name or her face. Knocked off my shoe. I know where your shoe is. Did you see it? You don't have a show. Okay, yes, thank you. Yes, it is. You see him? We have. Come get out. Chris, Come on! Mountains. Singkat cerita, Chris Gardner diterima sebagai seorang pialang yang baru. Inilah awal kesuksesan Chris Gardner. Kisah ini adalah kisah nyata. Kalian wajib menontonnya. Kisah ini penuh inspirasi sukses dalam menghadapi kehidupan kita. Pada usia 62 tahun, kekayaan Gardner bernilai sekitar 60 juta US dollar atau lebih dari 800 miliar rupiah. Dan ia sudah berkeliling dunia sebagai seorang motivator dan mensponsori sejumlah badan amal untuk para tunawisma dan organisasi-organisasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan. Film berakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe.